Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bara Sakti Putra Yuritama. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Video ini adalah video lanjutan dari video kemarin. Kalau kalian belum nonton, silahkan cek di video kemarin. Kemudian hari ini sama, kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman, khususnya bahasa Python, dan juga kita pakai logika di Stretch. Seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, saya akan memberikan pengertian dulu menggunakan slide atau presentasi agar kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Oke, dasar pemrograman Python. Yang pertama, definisi variabel. Penyimpanan data program. Variabel digunakan untuk menyimpan data dalam program Python, memungkinkan pengaksesan dan manipulasi data dengan mudah. Contoh, nama, umur, tinggi. Variabel dapat menyimpan berbagai tipe data seperti nama, umur, dan tinggi badan yang mudah mengelola informasi dan program. Yang kedua ada operasi variabel. Yang pertama ada aritmatika. Aritmatika itu seperti plus, minus, perkalian, pembagian, terus modul, dan lain-lain. Operasi aritmatika digunakan untuk menjalankan perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modul, dan perangkat. Seperti itu. Kemudian ada perbandingan. Operasi memperbandingkan digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai boolean true atau false. Kemudian logika. Operasi logika digunakan untuk menggabungkan atau membalikkan kondisi dalam percabangan. Kemudian kita juga membahas tentang pentingnya komentar. Membuat kode itu mudah dibaca dan dipahami seperti itu. Komentar memungkinkan programmer menambahkan penjelasan dalam kode untuk memudahkan pemahaman dan pengembangan program. Contohnya, satu baris di Python. Komentar di Python dimulai dengan tanda tanya atau tanda pagar dan akan diabaikan oleh interpreter, digunakan untuk dokumentasi kode. Jadi seperti memudahkan kalian untuk mencari di codingan mana ini filenya ini ada gitu. Hal ini penting karena programmer itu kan memprogram nggak cuma satu hari ya. Mungkin bisa seminggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, komentar ini digunakan untuk memudahkan para programmer agar mudah mencari di mana letak codingannya. Seperti itu. Kemudian ada integer, float, dan string. Pertama, integer. Integer adalah tipe data numerik yang tidak memiliki koma. Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Yang kedua, ada string. String adalah tipe data teks yang diapit oleh tanda kutip. Digunakan untuk menyimpan satu kata maupun kalimat. Bisa juga paragraf seperti itu, teman-teman. Kemudian float. Float adalah tipe data numerik yang memiliki koma. Digunakan untuk menyimpan bilangan desimal. Jadi angka 2, 3, 4 itu adalah bilangan bulat. Kalau desimal itu ya seperti 2,3 yang ada koma-komanya seperti itu. Kemudian ada boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Jadi hanya benar atau salah, iya atau tidak, masuk atau tidak masuk. Seperti itu, teman-teman. Digunakan untuk mengevaluasi sebuah kebenaran. Jadi misal kita bilang kalau angka itu menunjukkan hasil ke angka 2, berarti otomatis kita buat true gitu. Misal angka 2 kita buat true, jika hasilnya 2, maka akan 2. Tapi kalau angka yang muncul itu 3, maka terjadi false atau salah. Bisa juga dua angka lebih itu dianggap false atau true juga bisa. Tergantung kalian memprogram itu bagaimana.
Kemudian ada operasi variabel. Sama dengan operator tanda sama dengan yang dua kali itu digunakan untuk membandingkan apakah dua nilai sama. Sangat penting dalam percabangan program. Kemudian kemudian ada yang tidak sama dengan. Operator tidak sama dengan digunakan untuk membandingkan apakah dua nilai tidak sama. Sering digunakan dalam kondisi untuk mengecek sebuah perbedaan. Kemudian ada lebih besar dari. Operator lebih besar digunakan untuk membandingkan apakah nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Penting dalam menentukan urutan. Kemudian lebih kecil dari. Operator lebih kecil dari digunakan untuk membandingkan apakah nilai pertama lebih kecil dari nilai kedua. Sering digunakan dalam pencarian ataupun sorting. Seperti itu. Kemudian ada contoh kode operasi. Yang pertama adalah contoh penjeruman. Contoh sederhana dari operasi penjerumahan dua variabel menunjukkan cara kerja aritmatika dasar dalam Python. Kemudian ada contoh perbandingan. Contoh sederhana dari operasi perbandingan dua variabel menunjukkan cara kerja percabangan dalam Python. Contoh operasi logika adalah contoh operasi sederhana dari Python menunjukkan cara kerja percabangan kompleks dalam Python. Kemudian ada definisi variabel, simbol penampungan data. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai atau data dalam program yang dapat diubah atau digunakan berkali-kali selama eksekusi program. Seperti itu. Contoh kode Python. Dengan Python, Anda dapat mendefinisikan variabel dengan cara sederhana seperti nama sama dengan Budi atau umur sama dengan 20. Ini memudahkan pengelolaan data dalam sebuah program. Operasi variabel aritmatika. Operasi aritmatika termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, hingga pangkat. Ini digunakan untuk melakukan perhitungan matematika dalam sebuah program. Operasi perbandingan termasuk sama dengan dua kali. Seperti itu. Tidak sama dengan ya, tanda pentung dan tanda sama dengan, lebih dari tanda V seperti ini, kurang dari kebalikannya, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Ini digunakan untuk membandingkan dua nilai dalam sebuah program. Kemudian ada logika. Operasi logika termasuk dalam AND atau OR dan tidak atau not. Ini digunakan untuk menghubungkan atau membatasi kondisi dalam sebuah program. Kemudian pentingnya komentar, yaitu membaca kode. Komentar membuat kode mudah dibaca dan dipahami oleh orang lain atau oleh diri sendiri di masa depan. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa ngoding itu mungkin untuk proyek yang besar itu nggak cuma satu hari. Makanya para programmer itu dia membuat komen untuk memudahkan mencari dalam programming, seperti itu. Ini membantu dalam pemeliharaan dan perbaikan kode. Jadi saat maintenance ini juga sangat lebih mempermudah. Jadi komen itu jangan dilupakan, teman-teman. Kalau program kalian atau kode kalian udah panjang, itu kalian wajib pakai komen agar kalian tidak bingung sendiri sama project kalian sendiri. Kan lucu, project kalian sendiri tapi kalian lupa atau kalian bingung. Kemudian contoh satu baris dengan Python, Anda dapat menambahkan komentar dengan tanda tanya atau tanda pagar di depan kalimat contoh. Tanda pagar ini adalah komentar yang tidak akan dieksekusi oleh program. Jadi komentar itu dia nggak akan dieksekusi atau program itu nggak akan peduli. Jadi program itu nggak akan melihat ini apa sih, nggak akan error juga karena ada tanda pagarnya. Jadi sebuah program itu atau compiler itu tidak akan peduli apa yang Anda tulis.
Lo tulis satu kalimat pun dia nggak akan baca. Kemudian kita lanjut, bentar. Oke. Kemudian ada definisi variabel. Simpan data. Variabel digunakan untuk menyimpan data dalam program seperti nama, angka, atau teks yang kemudian dapat digunakan berkali-kali dalam kode. Deklarasi mudah. Dengan variabel, deklarasi data menjadi sangat mudah dan efisien, memungkinkan pengembangan kode yang lebih cepat dan terorganisir. Contoh praksis. Contoh kode sederhana seperti nama sama dengan Budi, umur 20, tinggi badan 170,5, menunjukkan cara penggunaan variabel dalam Python. Seperti itu. Operasi variabel seperti yang saya bilang tadi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan perangkat yang sering digunakan dalam perhitungan. Jadi kita bisa buat Python ini seperti kalkulator. Seperti itu. Kemudian ada perbandingan. Operasi perbandingan seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil atau sama dengan, digunakan untuk membandingkan dua nilai. Kemudian ada logika. Operasi logika seperti AND, OR, dan NOT digunakan untuk menghubungkan atau memodifikasi percambangan dalam program. Sekian dari presentasinya atau slide-nya. Sekarang kita lanjut langsung ke Stretch ataupun Python-nya langsung. Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah masuk di website Stretch dan saya akan perlihatkan dulu project yang akan kita buat. Seperti ini. Hai, siapa namamu? Kita jawab Bara. Hai Bara, salam kenal. Kemudian, berapa waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk kuliah? Mungkin aku akan jawab 5 jam. Oh, waktu kuliahmu 5 jam ya Bara? Kemudian dia tanya, kalau waktu tidurmu setiap hari berapa Bara? Mungkin aku akan jawab sekitar 7 jam ya. 7 jam. Bagus, berarti kamu punya waktu 94 jam yang kosong setiap minggu. Banyak juga ya. Oke, kalian sudah penasaran belum bagaimana cara membuat ini? Kok bisa sih pengurangan seperti itu? Kok bisa sih? Bagaimana? Tenang, saya akan ajarin bagaimana caranya membuat project seperti itu. Let's go. Oke, langsung aja. Yang pertama kita masukkan dulu bendera. Jangan lupa, karena ini pasti harus digunakan. Karena kalau nggak bisa, program kita nggak bisa jalan. Oke, selanjutnya kita akan tambah kolom tanya atau X. Kita akan tanya. Yang pertama adalah, hai, siapa namamu? Oke. Kemudian dari pertanyaan ini pasti kan ada sebuah jawaban ya. Nah, jawaban inilah yang akan menjadi sebuah variabel. Seperti itu teman-teman. Kita pilih ke kolom variabel. Kemudian ini karena tadi projectnya ya teman-teman, belum saya hapus. Atau mungkin saya hapus dulu ya, biar kalian gak bingung. Jadi gini. Cara menambahkan variabel adalah klik di sini. Terus kalian ketik misal nama. Kemudian kalian klik OK. Tapi karena saya sudah punya variabel nama, jadi saya tidak perlu klik OK. Tapi kalau kalian baru pertama kali mengerjakan sebuah project, klik ya teman-teman. Oke, kemudian kita pilih set. Kita drag ke sini. Kita pilih ke nama, tepat sekali, nama. Kemudian answer atau jawaban tadi, siapa namamu, kita taruh di sini. Sip. Jangan lupa
kita kasih spasi. Seperti itu. Kemudian kita akan suruh gambar ini atau kucing ini, kita bahasakan yang cukup sederhana aja ya. Kita berikan kucing ini agar dia bisa ngomong. Misal namaku Bara, dia juga bilang Bara gitu. Nggak mungkin namaku Bara dipanggil Seta atau Dewa gitu, nggak mungkin. Dan nggak boleh juga, nggak mau. Kalaupun dipanggil saya juga nggak akan nengok gitu. Makanya kita akan cari di sini say atau katakan seperti itu. Kemudian kita tambah operator. Klik atau drag join yang ini ke dalam situ. Oke, kita tambah lagi hai. Kemudian karena aku nggak mau lah cuman dipanggil hai Bara gitu. Oh, itu terlalu singkat banget. Cuek banget sih. Kamu siapa? Cuek banget, Neng. Tidak, tidak. Saya tidak mau seperti itu. Saya itu maunya dikasih feedback seperti ini. Oke Bara, selamat siang, atau hai Bara, salam kenal, seperti itu. Caranya gimana? Kita tambah. Join lagi, kita drop atau kita seret ke dalam sini. Kemudian kita kan sudah punya variabel nama ya. Kita akan drop ke dalam sini. Join nama. Kemudian kita kasih salam kenal. Oke, sebelum itu kita coba dulu ya di sini. Kita klik benderanya. Klik. Hai, siapa namamu? Gitu. Kemudian aku akan jawab Bara. Hai Bara, salam kenal. Nah, di sini kenapa sih kok rengket banget? Kayak nggak dikasih spasi. Sempit banget sih. Nah, ini salahnya teman-teman. Kalau kalian memprogram atau ya seperti ini, jangan lupa ditambahkan spasi atau space biar lega, biar nggak kelihatan tumpuk-tumpukan atau desak-desaan. Kita tambah spasi. Kemudian di sini di sebelum salam kenal ini kita juga tambah spasi. Oke, kita coba. Hai Bara, salam kenal. Nah, kalau seperti ini kan rasanya lebih lega ya, lebih enak dilihat gitu. Kalau tadi kan, woi, kok terlalu mepet-mepet ini, kayak nggak ada tempat lain aja gitu. Seperti itu. Kemudian kita akan kasih variabel lagi, atau kita akan tanya gitu. Berapa waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk kuliah? Kalian kuliah berapa jam teman-teman? Oke, kita tulis berapa waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk kuliah. Oke, sip. Kemudian kita ke variabel lagi, kita set. Jangan lupa teman-teman, karena kalian baru memulai project, kita klik yang make variable. Kita tulis waktu kuliah. Nah, tapi karena saya sudah melakukannya seperti biasa, saya tidak mengklik oke, tapi saya mengklik cancel karena ya saya sudah membuatnya tadi di situ. Seperti itu. Saya klik cancel ya teman. Kalau kalian yang baru pertama kali mulai, kalian klik oke, seperti itu. Oke, kita set. Jangan lupa di sini diubah ya teman. Jangan lupa di sini diubah menjadi waktu kuliah. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan jawabannya tadi ke sini, kita drop. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian saya mau komputer ini atau si kucing inilah ibaratnya. Si kucing ini bilang lagi gitu. Kalau dia bilang kalau waktu tidurmu maaf. Dia bilang kalau waktu kuliahmu itu berapa jam? Seperti itu.
Oke, langsung aja kita drop say tab. Kemudian seperti biasa, karena saya nggak mau kosongan atau terlihat biasa aja, kita tambahin join. Kita tulis di sini. Oh, waktu kuliahmu. Nah, karena aku juga nggak mau bosenan ya, aku orangnya bosenan. Dan kalau langsung bilang jam kan rasanya singkat banget sih. Kita tambah join lagi. Jadi ini join dijoinin lagi nih. Kemudian kita tambah ke variabel tadi yang waktu kuliah. Kemudian di sini sebenarnya kalian bisa langsung aja ditulis jam. Jadi si komputer atau si kucingnya ini akan bilang, "Oh, waktu kuliahmu misal ya 5 jam. Oh, waktu kuliahmu 5 jam." Tapi itu ya menurutku itu masih terkesan singkat ya. Saya tidak suka. Makanya saya akan tambahkan join lagi. Jadi ini join di atas join di atas join. Oke, kita tambah join lagi di sini. Kemudian kita jam ya. Kemudian kita ke variabel lagi, kita masukkan nama. Oke, kita coba dulu. Hai, siapa namamu? Bara. Berapa waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk kuliah? Nah, di sini kenapa kok say atau hai Bara, salam kenal tadi kok hilang gitu, kok di sini tidak ditampilkan? Yaitu karena di sini sebelum say ini dia langsung, jadi si komputer ini dia langsung memproses. Jadi aku bilang dia komputer itu ya bodoh atau jadi komputer itu memang bodoh dan kalian harus memberikan jeda sendiri seperti itu. Kita akan tambahkan wait seperti ini, set di bawah sini. Oke, kita atur ya waktu berapa detik yang kita mau untuk si komputer ini bilang. Misal kita akan klik 3 detik. Dan kita akan lagi. Hai, siapa namamu? Bob. Hai Bob, salam kenal. Nah, ini ada tunggu 3 detik baru dia beralih. Berapa waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk kuliah? Ini langsung saja kita tulis. Misal ya, kuliahku itu 5 jam setiap hari. Baratnya seperti itu. 5 jam. Oh, waktu kuliahmu 5 jam. Seperti biasa, pastikan jangan lupa dikasih spasi. Karena, dikasih spasi. Karena, ya, komputer itu bodoh. Goblok. Kasarnya seperti itu, ya. Maaf ya, dari tadi saya ngomong seperti itu. Karena memang komputer itu benar-benar menerima mentah-mentah. Kecuali yang AI atau Artificial Intelligence. Itu masih bisa mikir. Ya, memang bisa mikir. Seperti itu. Jadi kalau memang masih program seperti ini memang dia bodoh banget. Jadi kita harus peka lah. Harus sadar gitu. Jangan lupa dikasih spasi di sini dan di sini. Biar enggak enggak terlalu sumpek banget lah ibaratnya seperti itu. Dikasih spasi ya. Sebenarnya opsional aja tapi ini biar rapi seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita masukkan lagi ke kontrol. Kita akan tambah, jangan lupa seperti tadi. Kalau kalian nggak kasih wait, dia akan otomatis berpindah. Makanya kita akan hold atau menyuruh dia menunggu. Sama aja selama 3 detik. Kemudian saya mau dia itu tanya lagi gitu loh. Berapa sih jam tidurku? Masa yang ditanya cuma jam kuliah gitu.
kok jam tidurku enggak, padahal jam tidur itu juga penting, karena kalau nggak tidur kita bisa em, bisa nggak recovery, kita bisa sakit-sakitan, kita tidak maksimal dalam staminanya seperti itu. Makanya kita akan suruh dia bertanya berapa jam tidur saya. Seperti biasa, karena saya tidak mau kosongan atau em, singkat, maka saya akan join lagi. Saya akan drop join. Kemudian saya di sini akan tanya, kalau waktu tidurmu berapa hari? Berapa hari? Maaf, berapa jam? Oh, ini kita bilang setiap hari aja. Setiap hari berapa? Kemudian ya, saya tidak mau kosongan lagi. Kita kasih joinan lagi. Joinan lagi, terus kita kasih variabel nama biar dia sebut nama saya. Saya paling suka disebut nama saya. Jadi kalau kalian ngomong sama saya, kalian menyebut nama saya merasa dihargai seperti itu ya. Mungkin dari kalian juga ada yang seperti itu ataupun enggak, ya itu terserah. Ya setiap orang beda-beda ya. Kalau saya suka dipanggil nama Bara seperti itu. Kemudian kita kan sudah dapat ya. Kita sudah dapat variabel apa tadi? Nama, waktu kuliah, dan waktu tidur. Di sini kita akan jumlahkan ya. Jadi kita seperti tadi yang di project tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kita akan akumulasikan atau kita tambahkan gitu. Bagaimana sih waktu luang kita atau waktu yang kita habiskan untuk kita tidur dan kuliah itu berapa jam, dan waktu luang kita tuh berapa sih gitu loh. Saya penasaran juga ya. Kemudian kita ke variabel lagi. Kita drop waktu kuliah per minggu. Seperti biasa, kalau kalian baru memulai projectnya, kalian make variable atau buat variable baru. Kemudian kalian oke. Karena saya sudah, maka saya klik di sini. Tapi ini ada yang kurang deh. Oh ya, satu lagi. Maaf. Ini kita set dulu karena ini kan tanya ya. Masa tanya nggak didengerin sih jawabannya. Ya nggak boleh, itu nggak sopan ya teman-teman. Kita set kita transfernya terus ini. Kemudian di variabel sini kita kasih waktu tidur. Kemudian kita set lagi seperti biasa karena saya ingin tahu ya, berapa sih jam tidur, waktu tidur saya itu setiap minggu, berapa sih jam kuliah saya setiap minggu, dan kita akumulasikan atau kita jumlahkan hingga kita bisa tahu gitu loh, jam luang atau waktu yang bebas itu berapa gitu. Oke, langsung saja. Di sini kita akan ke operator, kemudian kita tambah. Maaf, kita akan kalikan. Jadi kan kalian kan kuliah kan nggak cuma setiap hari ya. Dan mungkin kalian kuliah itu 5 hari dan setiap hari itu kalian 5 jam seperti itu. Berarti kalau kalian per minggu itu 5 jam, kita tulis 5 jam. Kemudian kita dari variabel tadi waktu tidur kita drop ke sini teman-teman. Kita drop ke sini. Nah, terus kita drop lagi ke sini. Nah, jangan lupa di sini diganti ke waktu tidur per minggu. Karena kalian baru awal bikin project, kalian jangan lupa tadi, karena ini tadi belum ada kalau kalian baru memulai project. Jadi kita harus make variable atau buat variable baru. Seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman. Habis itu waktu tidur sudah. Terus waktu kuliahnya nggak dihitung juga. Ya kita hitung. Sama seperti tadi kita set. Maaf.
Kita waktu tidur memang kita tidurnya cuma Senin sampai Jumat ya? Enggak kan? Salah ini berarti. Kita tidur kan 7 hari ya teman-teman. Masa weekend kita nggak tidur? Mau jadi dukun? Kan enggak. Seperti itu. Yang kecuali yang ini waktu kuliah per minggu. Nah ini kita join lagi. Nah ini kita baru 5. Kita baru 5. Terus kita kasih variabel lagi waktu kuliah per minggu. Nah, jos. Kemudian setelah ditanya seperti ini kita akumulasikan. Masa sih nggak ada respon atau apapun, kayak interview aja ini atau kayak UTS sih, cuma ditanya doang nggak ada feedback gitu. Maka kita di sini tambahkan lagi say atau katakan. Saya ingin komputer ini mengatakan lah, setidaknya basa-basi gitu. Kita joinin lagi, join. Terus kita tanya, terus kita bilang bagus dulu, bagus. Kita join dulu, kita apresiasi dulu, bagus, koma. Berarti kamu punya waktu. Nah, karena saya nggak mau kosong-kosong lagi atau kosongan, kita tambah lagi join ya kan, join lagi. Jadi ini join dalam join. Kita tambah join. Jam yang kosong setiap minggu. Kemudian kita mungkin kita buat plus dulu. Enggak deh, kita minus dulu. Dan di sini terus kita hitung dulu. Kita tuh seminggu tuh berapa jam sih kita itu hidup per minggu itu berapa jam sih? Kita hitung dulu. Setiap hari kan 24 jam ya teman. 24 jam kita kalikan ke 7. Nah, di sini kita baru masukkan tadi waktu kuliah per minggu dan waktu tidur per minggu. Nah, seperti itu. Jangan lupa dikasih spasi biar lega. Oke, langsung saja maaf. Oke, langsung saja kita proyeksikan atau kita coba. Hai, siapa namamu? Kita jawab Bara. Hai Bara, salam kenal. Nunggu 3 detik, kemudian berapa waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk kuliah? Kita jawab 5. Oh, waktu kuliahmu 5 jam ya Bara? Kalau waktu tidurmu setiap hari berapa Bara? 7 jam. Bagus. Berarti kamu punya di sini sepertinya ada kesalahan, teman-teman. Oke, kita coba cek. Salahnya di mana? Aku tahu, teman-teman. Sepertinya di sini, teman-teman. Di sini kita error, teman-teman. Harusnya bukan waktu kuliah per minggu. Kita dropnya waktu kuliah seperti ini. Wait. Ini salah, teman-teman. Sama tadi di sini juga ada yang belum. Oke, kita coba lagi. Hei, siapa namamu? Bob. Bob itu siapa ya? Hei Bob, salam kenal. Berapa waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk kuliah? Kita jawab 5. Oh, waktu kuliahmu 5 jam ya? Kalau waktu tidurmu berapa? 7.
Bagus. Berarti kamu punya waktu. Bagus, berarti kamu punya waktu 64 jam yang kosong setiap minggu. Nah, seperti itu teman-teman. Kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, ya silahkan tanya di kolom komentar. Kemudian kita akan lanjut ya, mungkin kita akan lanjut ke Pythonnya langsung. Jadi ini kan sudah saya berikan logikanya. Cara kerjanya tuh gini. Oh iya, satu lagi. Komen ya teman-teman, komen. Kalau di Stretch tuh kalian tinggal klik kanan dan komen. Nah, komen ini dia tidak akan terbaca ya teman-teman. Dia cuma memudahkan aja biar mudah. Ini misal ini masukkan nama. Nah, ini sebenarnya dia nggak ada pun nggak masalah, tapi kalau ada akan memudahkan kamu saat mencari pemrograman seperti itu teman. Ini juga saya tambahkan yuk waktu kuliah. Nah, ini sebenarnya mempermudah aja sih, opsional. Kalian nggak pakai pun nggak apa-apa kalau kalian bisa gitu loh. Kalau kalian bisa nggak apa-apa. Kalian hafal mungkin codingan dari gitu. Oke. Hai teman-teman, sedikit membenahin ya. Tadi ada yang salah ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya bukan join. Ini salah ini. Ini kita buang aja. Nah, harusnya sama. Kita kasih yang tanda bintang ini atau perkalian lah. Kemudian kita ke variabel. Kita kasih waktu kuliah per minggu. Kemudian kita kalikan ke 5. Ini bisa 5 bisa 6 ya teman-teman. Tinggal kalian per minggu itu kuliah berapa hari gitu. Kita coba. Baru salam kenal, oke. Benar. Berapa waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk kuliah? Kita jawab 5. Oh, waktu kuliahmu 5 jam, oke. Kalau waktu tidurmu ya 7. Salah lagi. Oh ya, masih ada yang salah teman-teman. Ini bukan waktu kuliah per minggu, tapi waktu kuliah. Yap. Terakhir kita ulangin. Oke, kita tunggu 3 detik. Kemudian berapa waktu dihabiskan setiap hari untuk kuliah? 5. Kita tunggu. Berapa waktu tidurmu setiap hari? Oke, 7. Bagus, berarti kamu punya waktu 94 jam yang kosong setiap minggu. Nah, ini baru benar teman-teman. Tadi salah. Maafin ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke stretch. Kita lanjut ke Python, ke Replit. Langsung saja, let's go. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke Replit. Aku sudah hapus, jadi kita akan mulai dari awal. Tapi kita nggak mulai awal dari banget ya. Kita cuman translatekan yang logikanya di stress tadi kita masukkan ke basi Python, ke Replit seperti itu ya. Jadi kita translatekan aja karena tadi sudah kita bahas panjang ya. Oke, yang pertama ini bendera. Kalau di Python itu nggak usah, apalagi pakai Replit, kan tinggal run aja, nggak usah ditambah bendera ini lagi. Langsung saja kita ke ask atau tanya siapa namamu. Ini tuh kita bisa kasih seperti ini teman-teman. Wait, masih. Kita bisa ubah ke input. Kemudian kita mungkin kita tanya, hey, siapa namamu? Nah, seperti ini teman. Karena kita mau buat variabel ya teman. Kita mau buat variabel, jangan lupa di sini kita ditulis seperti ini. Kalau di
stretch tadi kan kita kan nambahin variabel kan gini ya kan ya teman-teman. Kalau di Python itu nggak usah teman, nggak ada di sini kan. Kita tinggal tulis saja, misalnya ini nama kemudian spasi, kita kasih tanda sama dengan, maaf, sama dengan, ini sudah menjadi variabel nama. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita print, terus kita mau sebut hai Bara, salam kenal, atau namanya Bob atau siapapun itu. Caranya gimana? Caranya mudah aja teman-teman. Kita tulis di sini print kemudian halo kita tambahkan nama, salam kenal gitu. Seperti di sini ya, salam kenal ya kayaknya. Ya, salam kenal. Jangan lupa dikasih tanda kutip biar ini nanti muncul. Coba kita coba dulu. Hai Bara, hai siapa namamu? Halo Bara, salam kenal. Nah, sudah seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa dikasih spasi. Lupa kasih spasi. Nah, oke, selanjutnya apa lagi sih? Kalau tadi ya di stretch itu kan ada ini ya, wait atau tunggu. Sebenarnya kalau di sini nggak perlu ya teman-teman, karena di sini kan dia sistemnya ditampilkan semua gitu loh. Jadi sebenarnya nggak usah nunggu, itu ditampilkan semua. Tapi kalau kalian mau kasih tunggu, itu juga bisa, biar ada jeda, ngeprintnya itu ada jeda gitu loh, itu juga bisa. Terus aja di sini import time seperti ini. Kemudian kita di sini kita kasih time sleep. Time sleep itu adalah bahasa Python. Kalau di sini wait, kalau di sini tuh time sleep. Time terus titik sleep. Kemudian di sini ada tanda buka kurung. Ini detiknya teman-teman. Kalau di sini tadi kan 3 ya. Kita coba buat 3 di sini. Nah. Kemudian kalau di stretch tadi, kita apa sih? Berapa waktu yang kamu habiskan setiap hari untuk kuliah? Kita akan ubah jadi bahasa Python. Jadi seperti biasa input ya. Sebiasa kita input. Mana sih? Sebiasa kita input. Jangan lupa kita nambahkan variabel waktu. Nah, kalau di sini antar satu variabel itu nggak bisa dispasi teman-teman. Pakainya garis bawah atau underscore. Tuh. Waktu kuliah. Dan kita copy aja di sini. Input berapa jam kamu kuliah itu. Tapi teman-teman, karena ini nanti kan inputnya bukan variabel sih, angka ya. Jangan lupa ditambah int gitu teman-teman. Jangan lupa ditambah int. Nah, seperti ini. Kita tambah int. Kemudian kita mungkin akan seperti di stretch ya. Di stretch kan kita mana? Kita print.
Oh, waktu kuliahmu titik-titik. Ya, ini waktunya terus jam ya. Bara gitu. Kita di sini juga sama. Kita print, kemudian kita kasih buka terus. Dia apa tadi? Oh, waktu kuliahmu. Oh, waktu kuliahmu. Tanda kutip lagi. Kita tambah. Oh, sebenarnya nggak gini nggak apa-apa sih. Waktu kuliah gini. Jam ya. Kita coba. Apakah error? Tidak. Bara. Ada bara salam kenal. Tunggu 3 detik. Berapa jam waktu kamu kuliah? Kita tulis 5. Oh, salah. Oh ya. Karena dia error ya, teman. Karena dia kita masukinnya in, mungkin kita tambah. Coba kita ulang lagi. Tunggu 3 detik. Oh, error. Oh, gimana ini? Kenapa error ya? Hmm. Kira-kira apa yang error, teman-teman? Menurutmu apa yang error? Apa kita ubah ke gini? Wait. Tak mikir dulu ya, teman-teman. Kenapa bisa seperti ini ya? Hmm. Mungkin ya. Oh, kita ubah jadi seperti ini aja ya. Coba ya. Oh, merah juga. Wait, kita sambil belajar dulu ya, teman. Masih belum muncul. Harus kita apakan ini ya? Wait. Oke, kita lanjutkan, teman-teman. Jadi tadi sedikit maaf ada sedikit kesalahan ya, teman-teman. Ini aku tanya ke ChatGPT ngantian saking bingungnya. Ya, jadi salahnya di sini ya, teman-teman. Kalau pakai AI itu enaknya seperti itu, teman-teman, belajarnya. Kita pakai F ini adalah formatnya, teman-teman. Itu formatnya. Mungkin kita coba. Nah, sudah benar, teman-teman. Jadi emang F itu untuk ngasih format. Salah ya, salah sedikit, teman-teman. Mohon maafkan saya. Kemudian kita akan ini sudah ya. Oh ya, kita belum tambah nama, teman-teman. Wait, kita tambah variabel nama. Kemudian kita tunggu 3 detik ya. Ini kita kasih detik
Kemudian kita tanyakan waktu tidur. Waktu tidur ini jangan lupa, karena tadi biar tidak error lagi ya, jangan lupa pakai in, karena nanti jangan lupa pakai in dan s ya. Ini untuk pelajaran kita bersama-sama ya. Ya apa, sama-sama belajar ya kan. Kita tulis waktu tidur, waktu underscore tidur, kemudian in input. Di sini jangan lupa f. Kemudian ya ini nama aja, wait kurung kurawa, nama, kemudian berapa jam kamu tidur. Sini kita jangan lupa lagi kita coba di update tadi, kita coba di stack tadi. Habis ini terus kita kan variabel lagi ya. Oke, kita coba dulu, kita terjemahkan yang ini. Itu caranya gini teman-teman. Jadi kita buat variabel lagi ya, waktu tidur per minggu tadi. Jadi terus waktu tidur yang harian kita dikalikan 7, terus waktu kuliah yang 5 itu 5 hari kerja ya teman-teman. Langsung terus kita juga menambah total jam per minggu. Jadi seminggu kan ada 7 hari dan setiap hari ada 24 jam. Kita buat variabelnya juga. Oke, kita buat waktu tidur, waktu tidur spasi lagi per minggu sama dengan ini. Waktu tidur, nah ini kita kasih bintang. Bintang itu untuk mengkalikan, kita kalikan 7, karena waktu tidur itu kan ya gimana ya, kalian kan tidur setiap hari ya, setiap 1 minggu kan 7 hari ya, dikalikan aja ke 7 seperti itu teman-teman. Kemudian waktu belajar, waktu kuliah, waktu underscore kuliah per minggu ya, sama dengan waktu kuliah kita kalikan ke 5 ya, tergantung sih teman-teman. Kalau kuliah kalian 6 hari ya silahkan kalikan aja sama 6 hari. Kemudian waktu total waktu seminggu. Total waktu seminggu itu adalah 7 dikali 24 yaitu 7 hari dikali 24 jam seperti itu teman-teman. Nanti kira-kira hasilnya berapa? 106 ya, sekitar segitulah. Kemudian kan di sini bagus, berarti kamu punya bla 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 ini ya. Kita tulis gini hasilnya teman-teman. Waktu kosong itu sama dengan total jam per minggu dikurang waktu tidur per minggu ditambah waktu kuliah per minggu. Kita tulis dulu variabel
waktu kosong gitu ya. Jangan lupa ditambah waktu kosong, ini variabelnya. Sama dengan total waktu seminggu. Total waktu seminggu yang ini dikurangi total waktu seminggu dikurangin apa itu, kuliah sama tidur. Kurangin, kita kasih tanda kurung biar nanti dijumlahkan dulu seperti itu. Oke, sudah jadi teman-teman variabelnya. Kemudian terakhir ya tinggal kita print atau ya hasil akhirnya. Oh, di sini kan kita say bagus, berarti kamu punya waktu. Oke, kita coba print terus kita kasih tanda kurung. Oke, jangan lupa tulis F biar nggak salah lagi. Apa-apa, ini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Bagus, kita kasih nama dong. Kamu punya waktu kosong jam per minggu. Ya, seperti ini. Oke, sudah jadi, sudah kita translatekan, kita coba. Hai, salam kenal. 3 detik. Berapa jam waktu kamu kuliah? 5. Waktu kuliahmu 5 jam ya, Berapa jam kamu tidur? 7. Salah lagi teman-teman. Kira-kira apa ini yang salah ya teman-teman? Wait, aku analisis dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah tak cari-cari ya ini, wah ternyata ini teman-teman, waktu harusnya konsisten ya teman. Kalau di sini tulis waktu ya di sini waktu. Kalaupun ditulis waku, tipe dikit waku, di sini juga harus waku gitu. Kalau nggak gitu nggak kebaca teman-teman. Oke, kita coba lagi. Oke, masih berjalan bagus. Berapa jam kamu kuliah? 5 jam ya. Oke. Berapa jam tidur kamu? 7. Oh, udah bagus kan? Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya, karena ini sudah malam juga, hampir jam 12 ini. 1 jam saya tag. Alhamdulillah selesai. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf bila tadi ada kata-kata saya yang kasar, saya mohon maaf ataupun tidak enak. Maaf juga tadi ada error dan beberapa kesalahan saya minta maaf ya teman-teman. Sekian dari saya, Bada Sakti Putra Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.